Udara sore itu dipenuhi aroma masakan Anna. Daging sapi lada hitam yang sedang ditumisnya mengeluarkan wangi gurih, berpadu dengan aroma nasi hangat yang baru matang. Anna bersenandung pelan, senyum merekah di bibirnya. Hari ini adalah hari istimewa. Suaminya, Bima, berjanji pulang lebih awal setelah seminggu penuh lembur di kantor. Anna membayangkan makan malam romantis berdua, diiringi obrolan ringan dan tawa. Sudah lama mereka tidak memiliki waktu berkualitas seperti ini. Kesibukan Bima seringkali menyita seluruh perhatiannya. Anna menata meja makan dengan cermat. Taplak meja berwarna krem, piring-piring keramik elegan, dan 2 gelas kristal yang berkilau di bawah lampu temaram ruang makan. Sebuah vas kecil berisi bunga lili putih menjadi sentuhan akhir yang sempurna. Dia melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Sebentar lagi Bima pulang. Anna mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat. Makan malam sudah siap, sayang. Cepat pulang. Pukul 7:30. Suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Jantung Anna berdebar. Dia segera menghampiri pintu depan. Senyum lebar masih terpampang di wajahnya. Namun, senyum itu perlahan memudar saat melihat yang keluar dari mobil bukan hanya Bima. Ada ibu Bima, Bu Lastri, dengan wajah berseri-seri, dan adik perempuan Bima, Tania, yang sibuk memegang sebuah kotak kue besar. Dan di samping Bima, berdiri seorang wanita muda dengan gaun berwarna cerah, memegang buket bunga besar. Surper, Bu Lastri memulai, namun suaranya tercekat saat melihat ekspresi Anna. Anna berdiri terpaku di ambang pintu, pandangannya beralih dari satu wajah ke wajah lain, mencari penjelasan. Raut wajah Bima terlihat sedikit canggung, namun ia segera menyunggingkan senyum palsu. Anna, kejutan, seru Bima, mencoba mencairkan suasana. Ibu dan Tania datang. Dan ini Sarah, rekan kerja yang sering kusebutkan. Anna merasakan darahnya berdesir dingin. Nama itu seperti sengatan listrik. Rekan kerja yang sering Bima sebutkan, yang kerap mengirim pesan larut malam, yang membuat Bima sering lembur. Wanita yang kini berdiri di depan rumahnya, di samping suaminya, di hadapan keluarganya, dengan senyum ramah yang justru terasa menusuk. Kejutan apa, Bima? Suara Anna terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Aku kira kita akan makan malam berdua. Bu Lastri, yang seolah tidak menyadari ketegangan itu, atau mungkin memilih untuk mengabaikannya, segera menerobos masuk. Ayo masuk, nak. Jangan berdiri di pintu saja. Tania, ayo bawa kuenya ke meja makan. Sarah, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Anna mundur perlahan, memberi jalan pada rombongan itu. Matanya mengikuti setiap gerak-gerik mereka. Tania meletakkan kotak kue di atas meja makan yang sudah Anna siapkan dengan begitu teliti. Kue ulang tahun. Anna melihat tulisan di atas kue. Selamat ulang tahun, Sarah tersayang. Dunia Anna seolah runtuh saat itu juga. Pesta ulang tahun. Untuk wanita ini. Di rumahnya. Di atas meja yang disiapkannya untuk makan malam romantis bersama suaminya. Penghinaan ini terasa begitu telak. Menusuk hingga ke ulu hati. Sarah tersenyum manis ke arah Anna. Halo, Bu Anna. Maaf merepotkan. Saya tidak tahu kalau... Tidak apa-apa, Sarah. Potong Bima cepat. Anna pasti senang ada ramai-ramai. Benar kan, sayang? Bima melirik Anna dengan pandangan memohon. Namun Anna hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Bu Lastri sudah sibuk menyalakan lilin di kue. Ayo, Sarah, tiup lilinnya. Semoga semua doamu terkabul. Semoga segera dapat jodoh yang baik. Ya. Jodoh yang baik? Anna hampir saja tertawa getir. Jodoh yang baik seperti Bima. Maksudnya, seluruh tubuh Anna terasa dingin. Namun di dalam dadanya bergejolak amarah yang luar biasa. Dia melihat Bima dan keluarganya memperlakukan Sarah dengan begitu akrab. Seolah Sarah adalah bagian dari keluarga mereka. Bima bahkan tampak memancarkan aura berbeda. Lebih santai dan ceria di dekat Sarah, dibandingkan saat bersamanya belakangan ini. Anna, kenapa melamun saja? Ayo sini, kita potong kuenya. Seru Tania dengan riang. Anna berjalan mendekat. Seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Dia berdiri di samping Bima, terpaku. Sarah memotong kue, dan potongan pertama diberikan kepada Bima. Bima menerima potongan kue itu dengan senyum lebar, lalu menyuapkannya ke Sarah. Sebuah adegan yang seharusnya hanya terjadi antara sepasang kekasih, atau setidaknya di antara anggota keluarga yang sangat dekat. Hati Anna berdenyut nyeri. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri,
di tengah pesta yang seharusnya tidak pernah ada. Anna, ini untukmu. Sarah menyodorkan potongan kue kedua. Anna menerimanya tanpa bicara. Tangannya gemetar. Dia tidak ingin makan, tidak ingin berada di sini, tidak ingin melihat semua ini. Namun, demi menjaga sisa harga dirinya, dia hanya mengangguk pelan. Sepanjang pesta, Anna seperti robot. Dia tersenyum kaku saat diajak bicara, mengangguk seperlunya, dan menghindari kontak mata dengan Bima. Setiap tawa Bu Lastri, setiap gurauan Tania, setiap perhatian Bima kepada Sarah, bagai jarum yang menusuk hatinya berulang kali. Dia melihat bagaimana Bima dengan santai merangkul pinggang Sarah saat mereka berbisik-bisik. Bagaimana Sarah tertawa renyah mendengar lelucon Bima. Pemandangan itu mengoyak jiwanya. Terima kasih banyak, Bima, Bu Lastri, Tania. Ucap Sarah tulus saat mereka hendak pulang. Ini ulang tahun terbaikku. Bima tersenyum menanggapi. Sama-sama, Sarah. Kapan-kapan kita rayakan lagi, ya? Kata-kata itu menghantam Anna seperti palu. Rayakan lagi? Di rumahnya? Dengan wanita ini? Amarah Anna memuncak, nyaris meledak. Namun, dia menahan diri sekuat tenaga. Setelah pintu tertutup dan suara mobil menjauh, keheningan mencekam menyelimuti rumah. Anna berdiri mematung di tengah ruang tamu. Napasnya memburu. Bima berjalan mendekatinya dengan raut wajah bersalah. Anna, aku bisa jelaskan, ujar Bima pelan. Anna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jelaskan apa, Bima? Jelaskan kenapa kamu merayakan ulang tahun wanita lain di rumah kita? Di atas meja yang aku siapkan untuk kita berdua. Suaranya bergetar menahan tangis. Apa kamu sudah gila? Apa kamu tidak punya hati nurani? Bima mencoba meraih tangan Anna, namun Anna menepisnya. Anna, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sarah hanya teman kerja. Ibu dan Tania yang bersikeras untuk merayakan di sini karena dekat dari kantor. Aku sudah melarang, tapi mereka. Jangan salahkan ibumu dan adikmu, Bima. Potong Anna tajam. Kamu yang membawa dia kemari. Kamu yang setuju. Apa kamu tidak melihat bagaimana mereka memperlakukan dia? Seolah dia sudah jadi bagian dari keluarga kita. Apa kamu tidak melihat bagaimana kamu memperlakukan dia, Bima? Air mata akhirnya tumpah membasahi pipi Anna. Rasa sakit dan penghinaan itu begitu besar, melumpuhkan seluruh inderanya. Dia merasa seperti boneka yang dimainkan, ditertawakan, dan dibuang. Bima terdiam, wajahnya pucat. Dia tahu tidak ada alasan yang cukup untuk membela diri. Aku minta maaf, Anna. Aku tahu aku salah. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Anna mundur beberapa langkah, menjaga jarak dari Bima. Maaf? Setelah semua ini? Setelah kamu menghina aku di rumahku sendiri? Aku tidak tahu lagi siapa kamu, Bima. Malam itu, Anna tidur di sofa ruang tamu. Rumah yang biasanya hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan asing. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia tahu, ini bukan hanya masalah pesta ulang tahun. Ini adalah puncak gunung es dari pengabaian, kebohongan, dan pengkhianatan yang telah ia rasakan belakangan ini. Suara azan subuh terdengar sayup-sayup. Anna membuka mata, merasakan pegal di sekujur tubuhnya. Bukan hanya pegal fisik, tetapi juga pegal di hatinya. Ingatan tentang malam sebelumnya menyerbu pikirannya seperti gelombang pasang. Kue ulang tahun. Senyum Sarah. Tawa keluarga Bima. Suapan kue yang begitu mesra. Setiap detail terukir jelas. Menyakitkan. Dia bangkit. Melangkah gontai menuju dapur. Dilihatnya sisa-sisa pesta semalam masih berserakan. Piring kotor, remah-remah kue, dan vas bunga lili putih yang kini tampak layu. Anna membuang semua sisa makanan dan membersihkan meja. Gerakannya lambat, tanpa semangat. Ada kekosongan besar yang menggerogoti hatinya. Bima muncul dari kamar. Wajahnya tampak kusut. Dia melihat Anna di dapur, namun tidak berani mendekat. Anna, panggilnya pelan. Anna tidak menoleh. Dia terus membersihkan, seolah Bima tidak ada di sana. Bisakah kita bicara? Tanya Bima. Suaranya terdengar putus asa. Anna menghentikan gerakannya, memegang erat spons di tangannya. Dia berbalik, menatap Bima dengan mata merah dan bengkak. Bicara apa lagi, Bima? Semalam sudah cukup. Semua sudah jelas. Tidak, Anna. Kamu salah paham. Sarah itu hanya rekan kerja. Kami memang dekat, tapi sebatas teman.
Ibu dan Tania saja yang terlalu heboh. Aku sudah bilang ke mereka, tapi mereka tidak mendengarkan. Bima mencoba menggapai tangan Anna, namun Anna kembali menghindar. Teman yang dirayakan ulang tahunnya di rumah istri sahnya? Teman yang kamu suapkan kue? Teman yang kamu rangkul pinggangnya? Suara Anna meninggi, syarat emosi. Apa definisi temanmu itu, Bima? Dan keluargamu? Apa mereka buta? Atau memang sengaja mempermalukan aku? Bima menghela napas panjang. Anna, jangan berpikir macam-macam. Kamu terlalu emosional. Aku tahu aku salah karena tidak memberitahumu. Tapi sumpah, tidak ada apa-apa di antara aku dan Sarah. Anna menatap Bima lurus-lurus, mencoba mencari kebenaran di mata suaminya. Tapi yang dia temukan hanyalah kekosongan dan kepalsuan. Bima, aku bukan anak kecil. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Dan aku merasa dikhianati. Olehmu, dan oleh keluargamu. Bima mencoba mendekat lagi. Anna, jangan bilang begitu. Aku mencintaimu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Masa iya kamu langsung percaya hal begitu saja? Anna tertawa getir. Percaya? Apa yang harus aku percaya? Bima? Percaya pada kebohonganmu? Percaya pada pengkhianatanmu? Aku sudah mencoba percaya, Bima, berulang kali. Tapi kamu selalu mengecewakan. Pertengkaran itu berlanjut hingga pagi. Bima terus-menerus menyangkal, mencoba meredam amarah Anna, bahkan sesekali menyalahkan Anna karena terlalu pencemburu. Kamu terlalu berlebihan, Anna. Ini hanya pesta kecil. Ibu dan Tania juga tidak bermaksud buruk. Mereka hanya ingin Sarah merasa nyaman. Nyaman di rumah orang lain, merayakan ulang tahunnya dengan suami orang lain. Anna menggelengkan kepala. Aku tidak tahu lagi harus bicara apa denganmu, Bima. Akhirnya, Bima menyerah. Dia pergi ke kamar mandi, lalu bersiap berangkat kerja tanpa sarapan. Anna hanya memandang punggungnya yang menjauh. Begitu Bima pergi, tangis Anna pecah lagi. Dia terduduk di lantai dapur, memeluk lututnya, dan menangis terseduh-seduh. Sepanjang hari, Anna merasa seperti hidup di alam mimpi buruk. Kantornya, yang biasanya menjadi tempat pelariannya, kini terasa seperti sangkar. Sebagai pemilik butik pakaian wanita yang cukup sukses, Anna terbiasa disibukkan dengan detail-detail desain, bertemu klien, dan mengelola karyawan. Namun hari ini, fokusnya buyar. Pikirannya terus berputar pada kejadian semalam. Dia mulai merenungkan hubungannya dengan Bima. 8 tahun pernikahan. Mereka memulai segalanya dari nol. Anna, dengan bakatnya di bidang fashion, membangun butik dari sebuah toko kecil hingga menjadi butik terkemuka di kota. Sementara Bima, yang dulunya hanya karyawan biasa, kini menjabat manajer di sebuah perusahaan properti. Sebagian besar modal awal Bima untuk investasi properti juga berasal dari tabungan Anna dan keuntungan butiknya. Anna selalu bangga dengan kerja keras mereka bersama, dengan rumah yang mereka bangun, dengan masa depan yang mereka rencanakan. Tapi kini, semua itu terasa hampa. Dia menyadari, belakangan ini Bima sering pulang malam, ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia menjadi lebih defensif setiap kali Anna bertanya tentang kegiatannya. Anna selalu mencoba memahami, menganggap itu bagian dari kesibukan kerja. Tapi setelah semalam, semua teka-teki itu mulai menyatu. Sore harinya, Anna memutuskan untuk bertindak. Dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam keraguan dan rasa sakit ini. Dia mengambil ponselnya, mencari kontak seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara. Halo, Rina. Sapanya. Suaranya masih serak. Anna? Ada apa? Suaramu kok begitu? Rina bertanya cemas. Anna menarik napas dalam-dalam. Aku butuh bantuanmu. Rina, aku rasa aku harus berpisah dari Bima. Rina terdiam sejenak. Apa? Ada apa sebenarnya? Anna? Pelan-pelan ceritakan. Anna menceritakan kejadian semalam, berusaha menahan emosinya agar suaranya tidak bergetar. Rina mendengarkan dengan sabar, sesekali menghela napas. Aku mengerti. Anna, ini bukan hal kecil. Kamu harus kuat, kata Rina setelah Anna selesai bercerita. Jika kamu sudah bulat memutuskan, aku akan bantu sepenuhnya. Tapi sebelum itu, kamu butuh bukti yang kuat. Jangan gegabah. Nasihat Rina membangkitkan semangat Anna. Dia tidak akan gegabah, tapi dia juga tidak akan tinggal diam. Sebuah keputusan bulat mulai terbentuk di benaknya.
Dia akan mencari tahu semuanya. Dia akan membuktikan perselingkuhan Bima. Dan kemudian, dia akan menarik semua yang menjadi haknya. Semua aset yang telah ia perjuangkan, yang selama ini ia kira adalah milik mereka berdua, kini akan menjadi miliknya sendiri. Malam itu, Anna tidur di kamarnya sendiri, mengunci pintu dari dalam. Dia tidak ingin ada lagi kontak dengan Bima. Pikiran Anna bekerja cepat, menyusun rencana. Dia tahu Bima adalah orang yang cerdik dan pandai menutupi jejak. Anna harus bergerak hati-hati. Keesokan harinya, Anna mulai aksinya. Saat Bima sedang mandi, Anna dengan cepat memeriksa ponsel Bima. Dia tahu sandi ponselnya karena dulu Bima pernah memberitahunya. Jantung Anna berdegup kencang saat membuka aplikasi pesan. Dan di sana, tertera jelas, nama Sarah dengan ikon hati merah. Percakapan mereka dipenuhi dengan kata-kata mesra, panggilan sayang, dan janji-janji romantis. Ada foto-foto mereka berdua sedang makan malam di sebuah restoran mewah, berlibur ke puncak, bahkan foto Sarah yang sedang berpose manja di sebuah villa. Anna mengambil tangkapan layar dari semua percakapan dan foto tersebut, lalu mengirimkannya ke ponselnya sendiri. Tangannya gemetar, matanya perih, namun dia tidak berhenti. Dia membaca setiap pesan, setiap kalimat yang mengkhianati kepercayaan dan cintanya. Mereka bahkan merencanakan untuk menghabiskan akhir pekan di Bali bulan depan. Sebuah rencana yang tidak pernah Bima ceritakan padanya. Anna juga menemukan beberapa transaksi keuangan mencurigakan di aplikasi M-Banking Bima. Ada transfer dalam jumlah besar ke rekening Sarah, dengan keterangan, hadiah, atau pinjaman. Anna mencatat semua detail transaksi tersebut. Setelah itu, Anna membuka email Bima. Di sana, ia menemukan tiket pesawat dan pemesanan hotel atas nama Bima dan Sarah untuk perjalanan ke Bali. Semua bukti ini lebih dari cukup. Rasa mual melanda Anna, namun ia berusaha menahannya. Sore harinya, setelah pulang dari butiknya, Anna langsung menghubungi Rina. Rina, aku sudah dapat buktinya. Banyak sekali. Rina datang ke rumah Anna malam itu juga, membawa beberapa dokumen. Anna menunjukkan semua tangkapan layar percakapan, foto-foto, dan rincian transaksi keuangan. Rina memeriksa satu persatu dengan seksama, sesekali menggelengkan kepala. Ini sudah sangat kuat, Anna, ujar Rina. Tapi untuk lebih meyakinkan dan untuk kepentingan di pengadilan, kita butuh bukti dari pihak ketiga. Aku sarankan kamu menyewa detektif swasta. Meskipun Anna merasa semua bukti yang ada sudah sangat jelas, dia mengikuti saran Rina. Dia ingin memastikan tidak ada celah sedikit pun bagi Bima untuk mengelak. Rina memberikan beberapa rekomendasi detektif swasta yang terpercaya. Anna memilih salah satu dan segera menghubungi mereka. Beberapa hari kemudian, detektif swasta mulai bekerja. Mereka melacak setiap gerak-gerik Bima dan Sarah. Setiap pertemuan, setiap makan siang, setiap perjalanan dinas yang ternyata adalah liburan berdua, semuanya terekam. Foto-foto, video, dan laporan tertulis yang rinci dikirimkan kepada Anna setiap hari. Salah satu laporan yang paling menyakitkan bagi Anna adalah saat detektif mengirimkan foto Bima dan Sarah sedang berciuman di depan sebuah apartemen. Apartemen itu, ternyata, adalah milik Sarah, yang dibelikan oleh Bima. Kemarahan Anna memuncak. Dia tidak hanya dikhianati, tetapi juga dibodohi habis-habisan. Bima telah membiayai kehidupan Sarah dengan uang yang seharusnya untuk keluarga mereka. Anna memandangi tumpukan bukti di meja kerjanya. Foto-foto, laporan detektif, transkrip percakapan, bukti transfer. Semua itu adalah bukti nyata pengkhianatan Bima. Air mata Anna tidak lagi menetes. Kini yang ada hanya amarah yang membara dan keinginan kuat untuk mendapatkan keadilan. Dia menyadari betapa munafiknya Bima dan keluarganya. Mereka bersandiwara seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan mengundang pelakor ke rumahnya. Bu Lastri dan Tania yang begitu ramah kepada Sarah, seolah merestui hubungan haram itu. Mungkin mereka sudah tahu sejak awal. Pikiran itu semakin membuat hati Anna sakit. Malam itu, saat Bima pulang kerja, Anna sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Di meja kopi di depannya, tergeletak sebuah amplop besar berisi semua bukti. Bima masuk, melepas sepatu, dan melihat Anna yang duduk sendirian di sofa. Anna, kita perlu bicara. Sampai kapan kamu akan mendiamkan aku? Anna tidak menjawab. Dia hanya menunjuk amplop di meja. Buka itu. Bima mengerutkan kening, namun mengambil amplop itu. Dia membuka dan mengeluarkan isinya.
Foto pertama yang dia lihat adalah dirinya sedang berciuman dengan Sarah. Wajah Bima langsung memucat. Dia terus menarik keluar lembar demi lembar bukti. Foto liburan, tangkapan layar pesan mesra, rincian transfer, laporan detektif. Tangan Bima gemetar. Dia menjatuhkan beberapa lembar bukti ke lantai. Anna, ini tidak seperti yang kamu kira. Oh ya. Anna menatapnya tajam. Lalu seperti apa? Bima, jelaskan padaku. Apakah ini hasil editan? Apakah aku sedang bermimpi? Bima mencoba meraih tangan Anna, namun Anna menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku jijik melihatmu. Aku bisa jelaskan. Anna, ini hanya salah paham. Sarah itu hanya. Cukup, Bima. Bentak Anna, suaranya menggelegar. Tidak ada lagi dusta. Semua sudah terbukti. Kamu selingkuh. Bima, kamu berbohong kepadaku. Kamu menghinaku di rumahku sendiri, dan kamu bahkan membiayai wanita lain dengan uang kita. Bima terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak bisa lagi mengelak. Anna melihat ketakutan di mata Bima. Ketakutan akan konsekuensi dari perbuatannya. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Lanjut Anna, suaranya dingin dan tegas. Aku akan menggugat cerai. Dan aku akan menarik semua aset yang kumiliki. Tidak ada yang tersisa untukmu, Bima. Bima tersentak. Apa? Anna, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Kita membangun semuanya bersama. Bersama? Kamu membangun kebohongan dan pengkhianatan. Bima, aku yang bekerja keras membangun bisnis ini. Aku yang menanamkan modal. Aku yang menopang sebagian besar kebutuhan rumah tangga. Anna bangkit, menatap Bima dengan penuh amarah. Kamu pikir aku akan tinggal diam setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku akan membiarkanmu menikmati hasil pengkhianatanmu? Anna, tolong jangan lakukan ini. Aku janji aku akan berubah. Aku akan putuskan Sarah. Kita bisa perbaiki semuanya. Bima memohon, suaranya parau. Terlambat. Bima, ujar Anna, memunggungi Bima. Kepercayaan sudah hancur. Hatiku sudah mati rasa. Dan aku tidak akan pernah lagi menoleransi penghinaan ini. Malam itu, Bima mencoba berbicara lagi, memohon, bahkan mengancam. Namun Anna tidak bergeming. Dia telah membuat keputusan, dan dia akan melaksanakannya. Dia akan menarik semua asetnya, dan meninggalkan semua ini demi kehidupannya yang baru. Pagi berikutnya, rumah Anna dan Bima terasa seperti medan perang yang baru saja usai. Bima tampak seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Wajahnya pucat dan matanya bengkak karena kurang tidur. Ia mencoba mendekati Anna beberapa kali, berbisikan janji-janji kosong dan permohonan maaf yang terdengar hampa di telinga Anna. Anna hanya menatapnya dingin, tanpa kata. Bekas-bekas air mata sudah kering di pipinya, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan tekad baja. Dia merasa seperti sudah mati rasa. Rasa sakit yang luar biasa semalam kini berubah menjadi kekuatan, menguatkan langkahnya untuk melangkah maju. Setelah Bima berangkat kerja, dengan mobil yang kini hanya terisi oleh dirinya sendiri, Anna segera menghubungi Rina. Rina, bisakah kamu datang ke rumah? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Rina tiba tidak lama kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya. Anna menceritakan detail konfrontasinya dengan Bima semalam, menunjukkan kembali semua bukti yang ia kumpulkan. Rina mengangguk-angguk, sesekali menuliskan catatan di buku kecilnya. Bagus, Anna. Semakin banyak bukti, semakin kuat posisi kita, kata Rina. Sekarang, kita harus siap menghadapi reaksi dari keluarga Bima. Mereka pasti akan ikut campur. Seolah Rina bisa membaca pikiran, telepon Anna berdering tidak lama setelah Rina berbicara. Tertera nama, ibu mertua, di layar ponselnya. Anna melirik Rina, lalu menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Halo, Bu. Sapa Anna datar. Anna, ada apa ini? Bima menelepon ibu semalam. Katanya ada masalah besar. Kalian bertengkar lagi, ya? Suara Bu Lastri di seberang sana terdengar panik dan sedikit menuduh. Iya, Bu, memang ada masalah besar. Jawab Anna tenang, sengaja menahan emosinya. Bima sudah selingkuh, Bu, dengan Sarah. Hening. Bu Lastri terdiam sejenak. Anna bisa mendengar napas tertahan di seberang telepon. Apa? Tidak mungkin. Kamu ini bicara apa? Anna? Bima itu anak ibu,
Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Suara Bulastri langsung meninggi, berubah menjadi nada membela diri. Kamu pasti salah paham, Anna. Bima itu anak baik-baik. Sarah itu hanya rekan kerjanya. Kemarin itu kan cuma pesta kecil-kecilan. Kenapa kamu jadi begini? Pasti kamu terlalu cemburu, kan? Bu, saya punya buktinya, ujar Anna tegas. Lengkap. Foto-foto, percakapan, transfer uang, laporan detektif. Bima dan Sarah sudah menjalin hubungan gelap selama berbulan-bulan. Mereka bahkan sudah tinggal bersama di sebuah apartemen yang dibelikan Bima. Ucapan Anna bagai petir di siang bolong bagi Bulastri. Terdengar suara Bulastri terisak-isak di telepon. Tidak mungkin. Bima tidak mungkin sejahat itu. Kamu pasti mengada-ada. Anna, kamu hanya ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Bu, saya tidak mengada-ada. Saya tidak punya alasan untuk itu, kata Anna. Suaranya mulai bergetar karena menahan amarah. Saya hanya ingin kejelasan. Dan saya sudah memutuskan untuk menggugat cerai. Cerai? Astaga. Anna, jangan gila kamu. Apa kata orang nanti? Kalian sudah menikah lama. Sudah mapan. Bagaimana dengan masa depan kalian? Jangan sampai gara-gara masalah kecil seperti ini kalian berpisah. Bulastri mulai merengek. Mencoba membujuk. Bima itu suamimu. Anna, dia pasti hilaf. Setiap orang bisa salah. Kamu harus memaafkannya. Demi kebaikan bersama. Rina memberi isyarat kepada Anna untuk menyerahkan ponsel kepadanya. Anna mengangguk dan memberikan ponselnya. Rina mengambil alih percakapan dengan nada tenang namun tegas. Halo, Bulastri. Saya Rina, pengacara Anna. Perlu saya sampaikan bahwa ini bukan masalah kecil. Ini adalah perselingkuhan yang sudah berlangsung lama dan terbukti. Anna memiliki semua bukti yang diperlukan untuk proses hukum. Keputusan untuk bercerai sudah bulat, dan Anna berhak atas semua haknya sesuai hukum. Saya sarankan Bulastri dan keluarga tidak lagi mencampuri atau menekan Anna, karena itu justru akan memperburuk situasi. Bulastri, yang tidak menyangka Rina akan ikut campur, terdiam sejenak. Kemudian, ia mulai mengoceh tentang betapa tidak masuk akalnya Anna, betapa Anna terlalu egois, dan bagaimana pernikahan itu harus dipertahankan demi kebahagiaan keluarga. Rina mendengarkan dengan sabar, sesekali menyanggah argumen Bulastri dengan fakta hukum yang dingin. Setelah percakapan panjang itu berakhir, Anna merasa sedikit lega. Setidaknya, Rina sudah menjelaskan posisi mereka dengan jelas. Namun, dia tahu ini baru permulaan. Tidak lama setelah itu, telepon dari Tania menyusul. Nada Tania lebih agresif, penuh tuduhan. Kak Anna, apa-apaan sih ini? Kak Bima cerita kamu mau cerai gara-gara Sarah? Kakak ini kok paranoid banget sih? Sarah itu teman baik Kak Bima. Kakak tahu sendiri kan Kak Bima sering lembur. Dia butuh teman curhat. Kakak harusnya bersyukur Kak Bima punya teman yang pengertian seperti Sarah. Anna tertawa sinis. Pengertian yang sampai tidur bareng dan dibelikan apartemen? Itu yang kamu sebut pengertian, Tania? Kamu ini adik iparku. Tania, kamu tahu aku selama ini berbuat apa untuk Bima dan keluargamu. Apa kamu tidak malu membela pengkhianatan seperti ini? Kakak jangan bicara sembarangan. Kakak sendiri yang terlalu kurang perhatian sama Kak Bima. Kakak terlalu sibuk dengan butik kakak. Makanya Kak Bima cari kenyamanan di luar. Tania balik menuduh. Suaranya meninggi. Jadi, perselingkuhan itu salahku? Begitu. Anna sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Baik, Tania. Jika itu yang kamu pikirkan, maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku sudah memutuskan. Dan aku akan pastikan kalian tidak akan bisa mengambil keuntungan lagi dariku. Anna memutuskan sambungan telepon. Jantungnya berdebar kencang. Rina mengusap punggung Anna. Sudah kuduga mereka akan bereaksi begitu. Jangan hiraukan omongan mereka. Anna, fokus pada tujuanmu. Anna menghela napas. Dia tahu ini akan menjadi perang yang panjang. Bukan hanya perang di pengadilan, tetapi juga perang batin melawan tekanan dari keluarga Bima dan stigma masyarakat. Tapi dia sudah siap. Dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Setelah konfrontasi dengan Bima dan reaksi negatif dari keluarganya, Anna semakin membulatkan tekad. Dia tidak akan lagi membuang waktu untuk menanggapi drama dan tuduhan tak berdasar. Prioritas utamanya kini adalah proses hukum dan mengamankan asetnya. Pagi itu,
Anna dan Rina bertemu di kantor pengacara Rina. Meja kerja Rina dipenuhi tumpukan dokumen dan berkas-berkas hukum. Mereka membahas strategi gugatan cerai, hak asuh jika ada anak, dan yang paling krusial, pembagian harta gonogini. Anna, karena perselingkuhan ini sudah sangat jelas buktinya, posisi kita sangat kuat. Kita bisa menuntut ganti rugi material dan imaterial atas perbuatan Bima, jelas Rina. Dan yang terpenting, kita harus segera mengamankan semua aset yang atas namamu, atau yang bisa dibuktikan bahwa itu adalah hasil jerih payahmu. Anna mengangguk. Sejak awal pernikahan, Anna memang lebih dominan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Butiknya yang sukses menghasilkan keuntungan besar, dan sebagian besar investasi properti dan saham Bima juga berasal dari modal awal yang Anna berikan atau dana dari keuntungan butik. Anna selalu berprinsip untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis, sehingga keuangannya cukup aman. Namun, ada beberapa rekening bersama dan aset yang dibeli atas nama Bima namun dengan uang Anna. Oke, Rina, apa yang harus kulakukan? Tanya Anna. Rina memberikan daftar langkah-langkah yang harus diambil. Pertama, Anna segera pergi ke bank dan memblokir semua kartu kredit dan debit Bima yang terhubung dengan rekening bersama atau rekening Anna. Dia juga mengubah akses online banking dan nomor sandi untuk semua rekening yang atas namanya. Dalam waktu singkat, Bima tidak akan lagi memiliki akses ke uang yang selama ini ia gunakan dengan bebas. Selanjutnya, Anna berkonsultasi dengan notaris. Beberapa aset properti, seperti rumah yang mereka tinggali dan beberapa tanah investasi, memang atas nama Bima. Namun, Anna memiliki semua bukti transfer pembayaran, kwitansi pembelian, dan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa dana pembelian berasal dari rekeningnya atau keuntungan butiknya. Anna dan Rina mulai menyiapkan dokumen untuk mengajukan sita jaminan atas aset-aset tersebut, untuk mencegah Bima menjual atau memindahtangankannya sebelum putusan pengadilan. Tidak hanya itu, Anna juga memiliki sejumlah besar saham di perusahaan-perusahaan terkemuka, yang ia investasikan jauh sebelum mengenal Bima. Semua saham tersebut atas namanya sendiri. Dia juga memiliki beberapa tabungan deposito dan reksadana yang tidak pernah Bima ketahui jumlah pastinya. Anna segera memindahkan semua dana dari rekening yang memiliki akses Bima ke rekening baru yang sepenuhnya atas namanya sendiri dan tidak diketahui Bima. Dia juga menarik sebagian besar saldo di rekening tabungan bersama dan memindahkannya ke rekening pribadinya. Hanya menyisakan sedikit saja untuk kebutuhan darurat. Proses penarikan dan pengamanan aset ini membutuhkan waktu beberapa hari, tetapi Anna melaksanakannya dengan cepat dan tanpa ragu. Dia bekerja sama dengan Rina dan stafnya untuk memastikan semua dokumen lengkap dan prosedur hukum berjalan lancar. Anna juga sudah mempersiapkan surat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa butiknya, Pesona Anna, adalah murni bisnis pribadinya yang dirintis sebelum menikah, dan segala keuntungannya adalah hak miliknya. Pada hari ketiga setelah Anna mulai menarik asetnya, Bima mulai menyadari ada yang tidak beres. Pertama, kartu kreditnya ditolak saat ia mencoba membeli makan siang. Kemudian, ia mencoba menarik uang tunai dari ATM, namun saldo rekening bersamanya hanya tersisa sedikit, tidak seperti biasanya. Ia mencoba mengakses online banking, namun sandinya sudah tidak valid. Panik melanda Bima. Dia mencoba menelepon Anna, namun Anna tidak mengangkatnya. Dia mencoba menelepon Bulastri dan Tania, mengeluh tentang masalah keuangan ini. Bulastri dan Tania juga kaget saat tahu Anna telah mengambil langkah drastis ini. Mereka mencoba menelepon Anna, namun Anna sengaja mengabaikan panggilan mereka. Malam harinya, Bima pulang dengan wajah sangat marah. Anna, apa-apaan ini? Kenapa kamu memblokir semua kartuku? Kenapa uang di rekening bersama hanya tersisa sedikit? Kamu sengaja ingin menghancurkan aku, ya? Bima membentak. Suaranya menggelegar di seluruh rumah. Anna duduk tenang di sofa ruang tamu. Matanya terpaku pada buku yang sedang dibacanya. Dia mendongak, menatap Bima dengan sorot mata dingin. Tentu saja. Bukankah sudah kubilang? Aku akan menarik semua asetku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menikmati hasil pengkhianatanmu dengan uangku? Bima terdiam, kaget dengan ketenangan Anna. Tapi, itu kan uang kita bersama. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Uang kita? Bima, dari mana asalnya uang itu? Sebagian besar dari keuntungan butikku, kan? Atau dari tabungan yang aku kumpulkan jauh sebelum menikah denganmu. Bukti-buktinya ada semua. Balas Anna datar. Aku hanya mengamankan hakku. Jangan khawatir. Kamu masih punya gajimu, kan? Dan uang dari Sarah, mungkin. Wajah Bima memerah padam. Kamu keterlaluan, Anna. Kamu egois.
Kamu ingin membuatku bangkrut. Aku hanya ingin keadilan, Bima, kata Anna, menutup bukunya. Kamu yang memulai perang ini dengan pengkhianatanmu. Sekarang, tanggung akibatnya. Bima mencoba memohon lagi, mencoba menyentuh Anna, namun Anna berdiri dan menjauh. Dia merasa jijik melihat suaminya yang kini terlihat begitu putus asa hanya karena masalah uang. Selama ini, Anna selalu memastikan Bima tidak pernah kekurangan apapun. Kini, Bima baru menyadari betapa pentingnya peran Anna dalam stabilitas finansial mereka. Gugatanku akan segera didaftarkan di pengadilan, ujar Anna. Suaranya tenang namun menusuk. Siapkan dirimu, Bima. Ini belum selesai. Anna meninggalkan Bima yang terdiam mematung di ruang tamu, terjerat dalam kepanikan finansialnya sendiri. Dia tahu, ini adalah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Suasana di rumah Anna dan Bima berubah menjadi sangat dingin. Mereka hidup di bawah satu atap, namun seperti orang asing. Komunikasi hanya terjadi seperlunya, dan itu pun selalu diwarnai ketegangan. Bima mencoba berbagai cara untuk mendekati Anna. Kadang ia mencoba merayu dengan kata-kata manis, kadang ia mencoba mengancam akan menyebarkan cerita yang buruk tentang Anna, dan kadang ia hanya terdiam, mencoba membangun simpati. Namun, Anna tidak goyah. Hatinya sudah membatu. Ponsel Anna tidak henti-hentinya berdering dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Pesan-pesan masuk dari teman-teman Bima, kolega, dan bahkan beberapa kerabat jauh yang tidak begitu Anna kenal. Mereka semua menyarankan Anna untuk memikirkan lagi, memaafkan Bima, atau tidak mempermalukan keluarga. Tekanan sosial mulai terasa. Anna, apa benar kamu menggugat cerai Bima? Tanya seorang teman lama melalui telepon. Sayang sekali loh, kalian kan pasangan serasi. Bima itu pria baik-baik. Mungkin cuma hilaf sedikit saja. Lagi pula, siapa sih yang tidak pernah hilaf? Anna menghela napas. Baik-baik dari mana? Pria baik-baik tidak akan selingkuh, apalagi membawa selingkuhannya ke rumah istri sahnya. Tapi kan demi anak, Anna. Lanjut teman itu, yang tahu Anna belum memiliki anak. Aku belum punya anak, jadi tidak ada alasan itu, jawab Anna tegas. Dan aku tidak akan mempertahankan pernikahan yang sudah hancur hanya demi, apa kata orang. Tidak hanya itu, Bulastri dan Tania juga semakin gencar menekan Anna. Mereka datang ke rumah Anna beberapa kali, berakting seolah mereka sangat prihatin. Anna, apa yang kamu lakukan ini salah besar, ujar Bulastri suatu sore, saat Anna sedang membaca buku di ruang tamu. Bima sedang tidak ada di rumah. Kamu ini istri, seharusnya kamu menjaga rumah tangga. Kenapa malah ingin menghancurkannya? Saya tidak menghancurkan rumah tangga, Bu. Bima yang melakukannya. Balas Anna tanpa menoleh. Tapi kan Bima sudah minta maaf. Kamu harus memaafkan dia. Jangan keras kepala begini, Anna. Kalau kamu cerai, siapa yang akan menjagamu? Kamu akan jadi janda, orang akan membicarakanmu. Bulastri terus mencoba menekan Anna dengan argumen klise. Saya bisa menjaga diri saya sendiri, Bu. Saya punya bisnis. Saya tidak akan kelaparan. Anna menjawab dingin. Dan saya tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka tidak tahu apa yang saya alami. Tania, yang duduk di samping ibunya, menambahkan. Kak Anna, kakak terlalu sombong. Kakak selalu merasa paling benar. Kakak harusnya introspeksi diri. Jangan-jangan Kak Bima selingkuh karena kakak kurang perhatian. Kakak terlalu sibuk dengan butik itu. Anna akhirnya meletakkan bukunya dan menatap Tania. Tania, butik ini yang membiayai sebagian besar gaya hidupmu dan ibumu selama ini. Kamu dan ibumu menikmati uang dari hasil kerja kerasku. Jadi, jangan berani-beraninya kamu menyalahkan aku. Kalian semua tahu tentang Sarah, kan? Kalian sengaja menutup mata. Bahkan ikut merayakan pesta pelakor itu di rumahku. Jangan pura-pura tidak tahu. Wajah Bulastri dan Tania langsung berubah pucat. Mereka tidak menyangka Anna akan berani terang-terangan mengatakan hal itu. Keheningan canggung menyelimuti ruangan. Kami tidak tahu apa-apa, seru Tania, mencoba membela diri. Oh ya? Lalu kenapa kalian begitu akrab dengan Sarah di hari itu? Kenapa kalian begitu bersemangat merayakan ulang tahunnya di sini? Anna menatap tajam ke arah mereka berdua. Cukup. Aku tidak akan mendengarkan omong kosong kalian lagi. Silakan pergi dari rumahku sekarang juga. Bulastri dan Tania terkejut mendengar Anna mengusir mereka. Mereka mencoba membantah. Namun sorot mata Anna yang penuh amarah membuat mereka gentar.
Akhirnya, mereka bangkit dan meninggalkan rumah Anna dengan wajah kesal. Meskipun tekanan dari Bima dan keluarganya sangat berat, Anna mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Orang tua Anna, yang tinggal di luar kota, segera datang setelah mendengar kabar dari Rina. Mereka sangat terkejut dan marah mendengar perlakuan Bima terhadap Anna. "Nak, kamu sudah melakukan hal yang benar," kata ayah Anna, memeluk putrinya dengan erat. "Jangan pernah biarkan dirimu diperlakukan tidak adil. Mama akan selalu mendukungmu, nak," tambah ibu Anna, mengusap lembut rambut Anna. "Kita akan hadapi ini bersama." Sahabat-sahabat Anna juga memberikan dukungan moral. Mereka menemani Anna, mendengarkan keluh kesahnya, dan meyakinkan Anna bahwa dia tidak sendirian. Keberadaan mereka adalah sumber kekuatan terbesar bagi Anna. Dengan dukungan penuh ini, Anna semakin mantap melangkah maju. Dia tidak lagi merasa sendiri dalam perjuangan ini. Dia tahu bahwa ia memiliki orang-orang yang mencintainya dan akan selalu berada di sisinya. Dia siap menghadapi babak baru dalam hidupnya, betapapun sulitnya. Hari pertama sidang perceraian tiba. Ruang sidang di Pengadilan Agama Bekasi terasa sesak, dipenuhi oleh kerabat dan beberapa awak media yang tertarik dengan kasus ini. Anna datang didampingi Rina, pengacaranya, dengan penampilan tenang dan berwibawa. Di sisi lain, Bima duduk bersama pengacaranya. Wajahnya terlihat tegang dan sesekali melirik Anna dengan tatapan tidak terbaca. Bu Lastri dan Tania juga hadir, duduk di belakang Bima, menatap Anna dengan ekspresi permusuhan. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan oleh Rina. Ia menjelaskan secara rinci tentang perselingkuhan Bima dengan Sarah, didukung oleh bukti-bukti kuat yang telah Anna kumpulkan. Setiap kali Rina menyebutkan bukti, Bima terlihat semakin gelisah di kursinya. "Yang Mulia Hakim," suara Rina lantang dan jelas. "Klien kami, Nyonya Anna, telah mengalami pengkhianatan yang luar biasa. Tidak hanya perselingkuhan yang berlangsung lama, namun puncaknya adalah perayaan ulang tahun wanita idaman lain tersebut di rumah kediaman bersama, di hadapan Nyonya Anna, yang mana tindakan ini merupakan bentuk penghinaan dan penelantaran emosional yang tak termaafkan." Rina kemudian membeberkan bukti-bukti, tangkapan layar percakapan mesra, foto-foto Bima dan Sarah berlibur bersama, rincian transfer dana dalam jumlah besar dari rekening Bima ke rekening Sarah, serta laporan lengkap dari detektif swasta yang disertai foto dan video pertemuan terlarang mereka. Setiap bukti yang disajikan seolah menampar wajah Bima. Bahkan ada beberapa bisikan terdengar dari pengunjung sidang yang terkejut. Pengacara Bima mencoba membantah. "Yang Mulia Hakim, kami keberatan dengan penyajian bukti-bukti yang bersifat privasi ini. Klien kami mengakui adanya kedekatan dengan saudari Sarah, namun hubungan tersebut hanyalah sebatas teman kerja. Klien kami sudah meminta maaf atas kesalahpahaman ini dan bersedia untuk rujuk demi mempertahankan rumah tangga." Rina tersenyum tipis. "Yang Mulia, apakah seorang teman kerja akan menerima hadiah apartemen? Apakah seorang teman kerja akan berciuman dan berlibur bersama? Bukti-bukti yang kami sajikan jelas menunjukkan adanya hubungan khusus yang melampaui batas pertemanan, dan ini merupakan pelanggaran berat terhadap perkawinan." Anna diminta untuk memberikan kesaksian. Dengan suara tenang, ia menceritakan kronologi kejadian malam pesta ulang tahun itu, bagaimana perasaannya hancur, dan bagaimana ia menemukan bukti-bukti perselingkuhan. Dia juga menjelaskan bagaimana ia selama ini menopang finansial keluarga dengan bisnisnya, dan bagaimana Bima menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk membiayai wanita lain. "Saya tidak pernah menyangka akan mengalami hal ini, Yang Mulia," ujar Anna, menatap lurus ke arah hakim. "Saya membangun bisnis saya dari nol. Saya menginvestasikan semua tenaga dan pikiran saya. Saya mengira saya memiliki pasangan yang setia untuk membangun masa depan bersama. Namun, yang saya dapatkan hanyalah pengkhianatan dan penghinaan di rumah saya sendiri." Air mata tidak menetes dari mata Anna, namun suaranya syarat dengan kesedihan yang mendalam. Para pengunjung sidang, termasuk beberapa reporter, tampak menaruh simpati pada Anna. Bima menunduk, tidak berani menatap Anna. Bu Lastri dan Tania tampak kesal, sesekali berbisik-bisik, namun tidak berani membuat kegaduhan. Sidang berlanjut dengan agenda pembuktian. Setiap hari sidang adalah penyiksaan bagi Bima. Setiap kali Rina menyajikan bukti baru, Bima terlihat semakin terpojok. Reputasi Bima, yang selama ini ia jaga di lingkungan profesionalnya, mulai tercoreng. Berita tentang kasus perceraiannya dengan segala detail perselingkuhan mulai dimuat di beberapa media lokal dan menyebar cepat di media sosial. Kolega dan klien Bima mulai mempertanyakan integritasnya. Puncaknya adalah ketika Sarah dipanggil sebagai saksi. Sarah hadir dengan wajah pucat dan gugup. Dia mencoba menyangkal,
mengatakan bahwa hubungannya dengan Bima hanya sebatas profesional. Namun, Rina menyajikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, termasuk rekaman suara pengakuan Sarah kepada detektif swasta yang mengatakan bahwa ia memang menjalin hubungan asmara dengan Bima. Sarah akhirnya tidak bisa mengelak lagi, mengakui hubungannya dengan Bima, namun mencoba menyalahkan Bima yang terlalu agresif. Hakim mendengarkan semua kesaksian dan bukti dengan seksama. Di akhir sesi, Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti yang disajikan pihak penggugat sangat kuat dan tidak terbantahkan. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Bima dan pengacaranya. Putusan hakim akhirnya dibacakan. Gugatan cerai Anna dikabulkan sepenuhnya. Hak atas semua aset yang selama ini didanai oleh Anna atau atas namanya, termasuk butik, pesona Anna, saham-saham, dan sebagian besar properti investasi, jatuh ke tangan Anna. Bima hanya berhak atas gajinya dan sedikit aset yang benar-benar bisa dibuktikan sebagai hasil jerih payah pribadinya, tanpa campur tangan Anna. Hakim juga memutuskan Bima harus membayar sejumlah ganti rugi material dan imaterial kepada Anna atas tindakan perselingkuhan dan penelantaran yang ia lakukan. Kemenangan Anna adalah kemenangan yang pahit. Dia tidak merayakan, hanya merasa lega. Namun, bagi Bima, putusan itu adalah kehancuran total. Tidak mungkin. Ini tidak adil. Bima berteriak di ruang sidang setelah putusan dibacakan. Wajahnya merah padam. Matanya melotot ke arah Anna. Anna, kamu ingin menghancurkan hidupku. Rina segera berdiri di depan Anna, melindungi kliennya. Mohon tenang, Saudara Bima. Ini adalah putusan pengadilan yang sah. Bima mencoba mendekati Anna, namun para petugas keamanan segera menahannya. Dia diusir dari ruang sidang. Bu Lastri dan Tania juga terlihat sangat terpukul. Mereka berteriak-teriak, menyalahkan Anna atas semua yang terjadi. Sejak hari itu, kehidupan Bima berubah drastis. Dengan reputasi yang hancur karena kasus perselingkuhan yang terekspos publik, ia dipecat dari jabatannya di perusahaan properti. Kehilangan pekerjaan dan sebagian besar asetnya membuat Bima jatuh miskin. Tabungannya terkuras habis untuk membayar ganti rugi kepada Anna dan biaya pengacara. Dia terpaksa menjual mobil pribadinya untuk menyambung hidup. Sarah, yang juga menjadi sorotan publik akibat kasus ini, mengalami nasib serupa. Dia dipecat dari pekerjaannya, kehilangan teman-teman, dan harus menghadapi hujatan publik. Apartemen yang dibelikan Bima, yang kini tidak lagi bisa dibiayai Bima, akhirnya disita bank karena cicilan macet. Sarah harus pindah kembali ke rumah orang tuanya, menanggung malu dan kemarahan mereka. Bu Lastri dan Tania juga merasakan dampaknya. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan keuangan Bima seperti dulu. Gaya hidup mewah mereka harus terpangkas drastis. Mereka kini harus hidup hemat, dan seringkali mengeluh tentang kesulitan finansial mereka kepada kerabat. Banyak teman dan kerabat yang dulu memuji Bima, kini menjauhi keluarga mereka karena merasa muak dengan drama yang terjadi. Beberapa bahkan terang-terangan menyindir Bu Lastri yang dulu begitu membela Sarah. Bima, yang terbiasa hidup berkecukupan dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, namun dengan reputasinya yang buruk, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia mencoba memulai bisnis kecil-kecilan, namun tanpa modal dan pengalaman yang cukup, semuanya gagal. Suatu hari, Anna menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu dari Bima. Pesan itu berisi permohonan maaf yang panjang, diiringi pengakuan penyesalan. Anna, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku pantas menerima ini. Tapi sungguh, aku menyesal. Aku merindukan hidupku bersamamu. Aku merindukan semua yang kita bangun. Anna membaca pesan itu tanpa emosi. Dia tidak lagi merasakan amarah, hanya kekosongan. Penyesalan Bima terasa terlambat, dan tidak lagi berarti apa-apa baginya. Dia tidak membalas pesan itu. Kemenangan di pengadilan adalah titik balik bagi Anna. Setelah melalui badai emosi dan pertarungan hukum yang melelahkan, ia akhirnya merasa bebas. Bebas dari belenggu pernikahan yang rusak, bebas dari kebohongan, dan bebas dari penghinaan. Meskipun proses perceraian itu menguras tenaga, Anna tidak pernah menyesali keputusannya. Dengan semua aset yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, Anna bisa fokus mengembangkan bisnisnya. Butik, pesona Anna, semakin maju pesat. Anna berinvestasi pada perluasan cabang, meluncurkan koleksi baru yang inovatif, dan menjalin kerjasama dengan desainer-desainer muda. Bisnisnya berkembang lebih cepat dan lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya,
karena kini tidak ada lagi hambatan atau pengalihan fokus dari masalah rumah tangga. Anna juga mulai berinvestasi pada dirinya sendiri. Dia kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, seperti melukis dan yoga. Dia melakukan perjalanan ke luar negeri, menjelajahi tempat-tempat baru yang selalu ingin ia kunjungi. Dia menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang tua dan sahabat-sahabatnya, yang selalu menjadi sistem pendukung terbesarnya. Proses pemulihan emosional tidak terjadi dalam semalam. Terkadang, bayangan kejadian di malam pesta ulang tahun itu masih menghantuinya. Namun, setiap kali kenangan pahit itu muncul, Anna segera mengusirnya dengan memfokuskan diri pada hal-hal positif. Dia menyadari bahwa pengkhianatan itu, meskipun menyakitkan, justru telah membuka matanya dan memberinya kesempatan untuk menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun, dan untuk tidak pernah lagi membiarkan orang lain merendahkan harga dirinya. Suatu sore, saat Anna sedang berada di butiknya, seorang klien lama datang berkunjung. "Anna, kamu terlihat sangat bahagia dan bersinar sekarang," kata klien itu. "Apa rahasianya?" Anna tersenyum tulus. "Rahasia saya? Saya belajar untuk melepaskan beban. Melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kebahagiaan saya. Dan fokus pada diri sendiri serta apa yang membuat saya berkembang." Dia merefleksikan perjalanannya. Dari seorang istri yang hancur, dikhianati dan dipermalukan, ia telah bangkit menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Rasa percaya dirinya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak lagi merasakan kebencian terhadap Bima atau Sarah. Yang ada hanyalah rasa iba, dan rasa syukur bahwa ia telah berhasil keluar dari toxic relationship itu. 5 tahun berlalu sejak Anna resmi bercerai dari Bima. Butik Pesona Anna kini telah menjadi salah satu brand fashion terkemuka di Indonesia, dengan beberapa cabang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Anna dikenal bukan hanya sebagai pengusaha wanita yang sukses, tetapi juga sebagai sosok inspiratif, seorang survivor yang berhasil mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Dia sering diundang sebagai pembicara di seminar-seminar kewirausahaan wanita, membagikan kisahnya tentang bagaimana ia mengatasi tantangan terbesar dalam hidupnya dan bangkit dari keterpurukan. Kisahnya menginspirasi banyak wanita untuk tidak menyerah pada nasib. Hidup Anna kini jauh lebih damai, penuh makna, dan bahagia. Dia memiliki lingkaran pertemanan yang solid dan suportif, keluarga yang mencintai dan mendukungnya tanpa syarat, dan bisnis yang memberinya kebebasan finansial serta kepuasan pribadi yang tak ternilai. Dia tidak lagi terburu-buru mencari pasangan hidup. Dia percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Hubungan romantis akan datang jika memang takdir, bukan sesuatu yang perlu dikejar mati-matian. Suatu hari, Anna menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas pengusaha wanita. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Ardi, seorang arsitek sukses yang juga seorang duda dengan 2 anak remaja. Ardi adalah pria yang hangat, cerdas, dan yang terpenting, ia sangat menghargai wanita. Mereka berbincang panjang, dan Anna merasakan koneksi yang tulus. Ardi tidak hanya kagum pada kesuksesan Anna dalam berbisnis, tetapi juga pada kekuatan, kebijaksanaan, dan ketenangan yang terpancar dari dirinya. Ia melihat Anna sebagai sosok yang utuh dan mandiri. Anna tidak terburu-buru menjalin hubungan baru. Dia berhati-hati, belajar dari masa lalunya yang pahit. Ardi memahami hal itu dan sabar mendekati Anna. Ia menunjukkan ketulusan dan rasa hormat yang belum pernah Anna rasakan sebelumnya. Mereka memulai dengan persahabatan, saling mengenal satu sama lain, berbagi cerita hidup, dan membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Ardi tidak pernah mencoba mendominasi atau meremehkan Anna. Ia justru menghormati setiap keputusan dan pandangan Anna. Anna juga sesekali mendengar kabar tentang Bima. Bima kini bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang pas-pasan. Ia hidup jauh di bawah standar hidupnya yang dulu, dan seringkali terlihat murung serta dipenuhi penyesalan. Hidupnya penuh dengan kesulitan finansial dan sosial. Keluarganya juga mengalami kesulitan finansial dan kehilangan banyak relasi sosial. Sarah, yang kini tidak lagi muda, juga hidup dalam kesulitan dan penyesalan, tanpa ada yang mau mendekatinya setelah semua aibnya terbongkar. Anna tidak merasakan kepuasan dari penderitaan mereka, hanya sebuah konfirmasi bahwa karma memang ada, dan setiap perbuatan akan ada balasannya. Anna belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh liku dan pelajaran. Pengkhianatan yang pernah ia alami adalah ujian yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh.
Dia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Dia telah memaafkan, bukan untuk Bima atau Sarah, tetapi untuk kedamaian hatinya sendiri. Dengan memaafkan, ia bisa melepaskan beban dan melangkah maju. Di suatu sore yang tenang, Anna duduk di taman rumah barunya yang indah, menikmati secangkir teh herbal hangat. Dia tersenyum, memandang masa depan dengan optimisme dan harapan. Dia mungkin akan menemukan cinta lagi dengan Ardi, atau mungkin tidak. Itu adalah misteri hidup yang akan terungkap dengan sendirinya. Tapi satu hal yang pasti, dia akan menjalani setiap babak kehidupannya dengan kepala tegak, dengan hati yang lapang, dan dengan keyakinan bahwa ia adalah wanita yang berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan sejati. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa bahkan dari kehancuran paling dalam, kebangkitan yang paling indah dan kuat bisa muncul. Anna telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandiriannya, dan itu adalah harta yang tak ternilai. 6 tahun setelah putusan cerai, kehidupan Anna adalah bukti nyata dari kebangkitan. Butik, Pesona Anna, bukan lagi sekadar nama lokal, melainkan merek fashion nasional yang memiliki toko daring dan butik fisik di beberapa kota besar. Anna sendiri telah menjadi ikon, sering diundang ke berbagai acara penghargaan dan forum diskusi tentang pemberdayaan wanita. Ia tak lagi sekadar pengusaha sukses, melainkan seorang inspirator. Hubungannya dengan Ardi berkembang indah. Mereka tidak terburu-buru. Setelah 2 tahun berpacaran yang tenang dan penuh pengertian, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat, jauh dari kemewahan pameran yang pernah ada dalam hidup Anna sebelumnya. Yang terpenting bagi Anna adalah Ardi menghargai dirinya apa adanya, menerima masa lalunya, dan mencintai ia serta putranya, Rio, dengan tulus. Ya, Anna dan Ardi memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi, fokus membesarkan Rio yang kini berusia 8 tahun. Rio adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia tumbuh dengan kasih sayang dari Anna dan Ardi. Anna menemukan peran ibu tiri yang ia jalani dengan sepenuh hati, mencintai Rio seperti anaknya sendiri. Suatu sore, saat Anna sedang sibuk di butik utama yang megah di Jakarta Selatan, salah satu karyawannya mendekat. "Bu Anna, ada seorang wanita ingin bertemu," katanya teman lama. Anna mengangkat alis. "Siapa?" "Namanya Sarah, Bu," jawab karyawan itu, sedikit ragu. Jantung Anna berdesir. "Sarah?" Setelah bertahun-tahun, wanita itu muncul lagi. Anna menarik napas dalam. "Biarkan dia masuk." Sarah masuk dengan langkah ragu-ragu. Penampilannya jauh berbeda dari Sarah yang Anna kenal dulu. Rambutnya kusam, wajahnya terlihat lelah, dan pakaiannya sederhana, bahkan sedikit usang. Tidak ada lagi kilau kemewahan atau aura percaya diri yang dulu ia pamerkan. Ia tampak menua dari usianya. "Anna," sapa Sarah pelan. Suaranya nyaris berbisik. Anna menatapnya datar. "Ada apa, Sarah?" Aku hanya ingin bertemu. Sudah lama sekali." Sarah mencoba tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Aku dengar kamu sukses sekali sekarang. Butikmu luar biasa." "Terima kasih," jawab Anna dingin. "Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan." Sarah menunduk. Aku ingin meminta maaf, Anna, atas semua yang terjadi dulu. Aku tahu aku salah besar. Aku merusak hidupmu. Aku pantas menerima ini." Suaranya bergetar, dan mata Sarah mulai berkaca-kaca. Anna mengamati Sarah. Tidak ada lagi amarah yang ia rasakan. Hanya ada rasa iba yang tipis. Penyesalan tidak akan mengubah masa lalu. "Sarah, apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Aku sudah memaafkan, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri." "Aku tahu," Sarah terisak. Aku sekarang hidup susah, Anna. Pekerjaan sulit. Tidak ada yang mau menerima aku. Keluarga Bima, mereka juga menyalahkanku atas semua yang menimpa Bima." Anna terdiam. Ia bisa melihat penderitaan di mata Sarah. Namun, ia juga tahu bahwa penderitaan itu adalah konsekuensi dari perbuatan Sarah sendiri. Itu adalah hasil dari pilihanmu, Sarah. Sama seperti kebahagiaanku saat ini adalah hasil dari pilihanku untuk bangkit. Sarah mengangkat wajahnya, menatap Anna penuh harap. "Anna, aku tahu ini mungkin tidak pantas. Tapi, bisakah kamu memberiku kesempatan? Pekerjaan apa saja di sini? Aku janji akan bekerja keras. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Anna menatap Sarah dalam-dalam. Dia melihat kelelahan dan keputusasaan yang nyata.
Hatinya yang dulu membatu kini mulai melunak, bukan karena simpati untuk Sarah, melainkan karena prinsip kemanusiaan. Aku tidak bisa menempatkanmu di butik ini, Sarah. Akan ada terlalu banyak pertanyaan, dan itu bisa memengaruhi reputasi bisnisku yang sudah kubangun susah payah. Tapi, aku bisa memberimu beberapa kontak. Ada teman-temanku yang mungkin butuh karyawan di bidang lain. Sarah terkejut. Benarkah? Kamu mau menolongku? Aku bukan menolongmu, Sarah. Aku hanya memberimu kesempatan. Sisanya ada di tanganmu, kata Anna. Jangan pernah lagi mencari jalan pintas atau merusak kebahagiaan orang lain. Bangun hidupmu dari nol dengan kejujuran. Sarah menangis terharu. Terima kasih, Anna. Terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Sarah akhirnya pergi, membawa secari kertas berisi kontak yang diberikan Anna. Anna memandang kepergiannya. Hatinya terasa damai. Dia telah menutup bab lama itu sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Anna terus berkembang. Hubungannya dengan Ardi semakin kokoh, dan Rio tumbuh menjadi remaja yang cerdas, berprestasi di sekolah, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Anna dan Ardi. Mereka menjadi keluarga yang utuh dan harmonis. Rumah tangga Anna dipenuhi kehangatan, tawa, dan rasa saling menghargai. Pesona Anna tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga menjadi fondasi bagi program-program sosial yang Anna gagas. Anna mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Ia memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, dan modal awal bagi para wanita untuk memulai usaha mandiri. Ia ingin memastikan tidak ada wanita yang merasa sendirian dan tidak berdaya seperti dirinya dulu. Setiap wanita punya hak untuk bahagia, untuk mandiri, dan untuk bangkit setelah terjatuh. Sering Anna sampaikan dalam pidato-pidatonya. Pengkhianatan mungkin menghancurkan hatimu, tapi tidak akan pernah bisa menghancurkan jiwamu, kecuali kamu membiarkannya. Suatu hari, Anna menerima undangan dari Universitas Indonesia untuk memberikan kuliah umum tentang kewirausahaan dan resiliensi wanita. Ia menerima undangan itu dengan bangga. Saat sesi tanya-jawab, seorang mahasiswi muda bertanya, "Ibu Anna, bagaimana ibu bisa memaafkan seseorang yang telah menyakiti ibu begitu dalam? Apakah ada rahasia untuk melepaskan kepahitan?" Anna tersenyum lembut. "Memaafkan adalah proses. Nak, tidak mudah. Ada kalanya aku merasa marah, benci, dan ingin membalas dendam. Tapi aku menyadari, semua perasaan negatif itu hanya meracuni diriku sendiri. Itu tidak akan membuat pelakunya menderita, justru membuatku terjebak dalam kepahitan." Dia melanjutkan, "Aku belajar bahwa memaafkan bukanlah berarti melupakan apa yang terjadi, atau membiarkan pelakunya lepas begitu saja. Memaafkan adalah membebaskan dirimu sendiri dari rantai kebencian dan amarah. Ini tentang penerimaan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan ada di tanganmu. Memaafkan itu hadiah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain." Aula dipenuhi tepuk tangan. Anna melihat banyak mata yang berbinar, terinspirasi oleh kisahnya. Ia merasa sangat bersyukur. Semua penderitaan yang ia alami dulu, kini menjadi fondasi untuk membantu orang lain. Kabar tentang Bima dan keluarganya sesekali masih terdengar. Bima tidak pernah benar-benar bangkit dari keterpurukan. Ia masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, dan hidupnya dipenuhi penyesalan. Bu Lastri dan Tania juga masih hidup dalam kesulitan. Seringkali mengeluh tentang nasib buruk mereka. Anna mendengar bahwa Sarah akhirnya mendapatkan pekerjaan sederhana di sebuah pabrik garmen di luar kota, jauh dari kehidupan yang dulu ia impikan. Anna tidak pernah lagi bertemu langsung dengan Bima atau keluarganya setelah sidang perceraian. Dia tidak perlu. Hidupnya kini sudah terlalu penuh dengan kebahagiaan dan tujuan. Masa lalu hanyalah sebuah kenangan, pelajaran berharga yang telah membentuknya. Di suatu malam yang sunyi, Anna duduk di balkon rumahnya bersama Ardi. Bintang-bintang bersinar terang di langit Bekasi yang bersih. Anna menyandarkan kepalanya di bahu Ardi, merasakan kedamaian yang utuh. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan sebahagia ini, Ardi," bisik Anna. Ardi mencium keningnya. "Kamu pantas mendapatkannya. Sayang, kamu sudah melalui banyak hal. Kamu kuat." Anna tersenyum. Dia telah kehilangan banyak hal, tetapi dia mendapatkan kembali dirinya sendiri, dan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih otentik dan abadi. Warisan yang ia bangun bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga kekuatan batin, ketenangan jiwa, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain.
Kisahnya adalah tentang kekuatan seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan dan memilih untuk bangkit, membangun kembali hidupnya dengan lebih megah dari sebelumnya. Ia telah menemukan kedamaian sejati.